Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita mau melanjuti materi kita yang sebelumnya mengenai energi. Kali ini kita akan membahas sumber energi alternatif. Sudah pada tahu belum apa itu sumber energi alternatif? Kira-kira apa ya? Jadi, sumber energi alternatif ini adalah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita, serta merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis seperti matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar biomasa. Supaya lebih paham lagi, mari kita lihat contoh kasusnya dalam penggunaan sumber energi alternatif berikut ini adik-adik. Pada hari Minggu, Rani melakukan aktivitas rumahnya seperti biasa, yaitu menjemur pakaian. Pada saat Rani menjemur pakaian, dia berpikir, bagaimana bisa pakaian yang basah tadi menjadi kering setelah dijemur seharian? Apa ya yang menyebabkan hal ini bisa terjadi ya adik-adik? Kira-kira ada yang tahu tidak dari mana sumber energi yang digunakan menyebabkan pakaian tersebut cepat kering? Apakah matahari menjadi sumber utamanya adik-adik? Ya, benar sekali. Matahari menjadi sumber utamanya yang menghasilkan energi panas. Ketika dijemur, panas matahari akan diserap oleh pakaian karena masih mengandung air. Air pada pakaian akan menguap selama pemanasan, yaitu proses penjemuran. Akibatnya, pakaian yang dijemur dalam waktu lama akan mengering tanpa masih ada sisa air pada pakaian tersebut. Nah, energi panas pada matahari ini juga digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan pada penggunaan panel surya di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel. Nah, contoh kasus selanjutnya adik-adik pasti tahu bukan seorang nelayan? Seorang nelayan tradisional akan pergi mencari ikan di laut pada malam hari dan pada siang hari mereka akan kembali pulang. Kira-kira nih adik-adik, mengapa harus seperti itu ya? Coba adik-adik tebak sumber energi apa yang digunakan nelayan sehingga seperti itu. Sudah ditebak adik-adik? Apa jawabannya? Ya, benar sekali. Sumber energinya adalah angin. Wow, mengapa seperti itu ya kak? Mari kakak jelaskan. Ketika malam hari, angin bertiup dari darat ke laut. Disebut dengan angin darat. Sehingga nelayan pergi melaut pada malam hari. Ketika siang hari, angin bertiup dari laut ke darat, disebut dengan angin laut. Sehingga nelayan pulang pada siang hari. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Sejak dahulu, angin ini telah dimanfaatkan sebagai sumber energi perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, angin lebih dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Selanjutnya adik-adik, ada sumber energi yang biasa kita gunakan seperti mandi, mencuci, dan minum. Kira-kira apa itu ya adik-adik? Ya, sumber energi itu adalah air. Tapi, apakah air yang kita gunakan untuk minum tersebut bisa menjadi energi? Sepertinya air yang deraslah yang menjadi energi gerak adik-adik. Ini bisa kita jumpai pada PLTA. Apa itu ya kak PLTA? PLTA adalah
pembangkit listrik tenaga air yang dibuat bendungan air pada tempat yang tinggi. Nantinya, air yang di bendung ini akan dialirkan menurun, sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, energi gerak dari terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Lalu, apalagi nih ya Kak sumber energi alternatif yang belum kami ketahui? Ada lagi nih adik-adik. Ternyata bumi kita ini terdapat energinya juga loh. Namanya ialah energi panas bumi atau biasa dikenal energi geotermal. Energi ini tersimpan di bawah permukaan bumi yang tersusun dari lapisan-lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini jugalah menjadi alasan bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Sungguh luar biasa ya bumi kita ini adik-adik. Selanjutnya, adik-adik semua sudah pernah melihat laut tidak? Kira-kira kalau di laut ada apa saja ya? Pastinya banyak sekali yang bisa kita lihat di laut. Dan tidak kalah pentingnya adalah gelombang air lautnya. Gelombang air laut saat memecah di pantai itu menghasilkan banyak energi dan energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Sejauh ini, apakah adik-adik semua sudah paham mengenai sumber energi alternatifnya? Pastinya pada paham semua nih ya adik-adik. Nah, biar makin paham, ada satu lagi yang menjadi sumber energi alternatif. Jadi, di Kediri, Jawa Timur, Bagus dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini, Bagus dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG. Kira-kira bagaimana bisa ya kotoran sapi jadi kompor gas sumber energi alternatif? Apakah itu ya adik-adik? Ya, itu adalah sumber energi alternatif biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Bagus dan keluarga memanfaatkan kotoran hewan yaitu sapi, maka disebut sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Penguraian kotoran hewan ini menggunakan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Jadi, itulah proses energi yang terjadi. Lalu, kalau ada dari hewan, apakah ada dari tumbuhan ya Kak? Ups, pastinya ada ya adik-adik. Kalau dari tumbuhan yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai, itu disebut dengan biodiesel. Ini digunakan untuk menggantikan solar. Setelah itu, wow, luar biasa ya adik-adik sumber energi alternatif yang tersedia. Dengan demikian, bertambahlah pengetahuan adik-adik semua sudah mengetahui sumber-sumber energi alternatif. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua ya. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali adik-adik. Bye!